Assalamualaikum Bu Imala. Waalaikumsalam, Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar saya di pagi ini cukup baik, Bu. Namun hari ini ada sedikit yang mengganjal, Bu. Jadi ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Nur. Oke baik Bu. Nah sebelum kita bincang-bincang, mari kita cari tempat yang nyaman dulu untuk ngobrol agar Bu Imala bisa curhat atau berbincang-bincang tentang masalah jenengan. Nggih, Bu. Monggo, yuk. Nah Ibu sebelum kita mulai ngobrolnya, biar rileks kita latihan tarik nafas dulu ya Bu. Siap? Ya kita mulai tarik nafas dulu, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, gimana Bu? Sudah lebih rileks atau lebih lega? Agak lega, Bu. Lebih Alhamdulillah. tenang. Oke, baik. Bu Imala sudah agak lega nggih. Ya, Sekarang silakan Bu Imala bisa bercerita ganjalan hatinya mulai dari awal. nggih. Baik, Bu. Jadi sebelumnya terima kasih Bu Nur mengganggu waktunya. Jadi begini, Bu, saya punya sedikit ganjalan dalam permasalahan tentang kedisiplinan murid saya di sekolah, gitu. Jadi setiap datang itu banyak yang terlambat, apalagi kalau masuknya kan jam 7 pagi, saya itu melihat di luar gerbang masih ada 2 murid, Bu. Nah, itu permasalahan saya, Bu. Sebelumnya Bu Imala mengajar kelas berapa? Kelas 4 saya, Bu. Kelas 4 ya Bu. Ya. Oke. Nah, jadi masalahnya tentang kedisiplinan murid ya Bu. Iya, benar, Bu. Baik, karena Bu Imala ngajar di SD dan pastinya murid itu lebih mengidolakan gurunya daripada orang lain. Bahkan orang tuanya pun lebih dibandingkan orang tuanya lebih mengidolakan guru. Nah, sekarang saya coba mengajukan pertanyaan pada Ibu. Kira-kira harapan Ibu kepada murid-murid Ibu itu seperti apa tentang kedisiplinan ini? Nah, harapan saya itu murid saya bisa disiplin, Bu. Jadi kalau sudah jam 7 anak-anak sudah masuk di kelas, tidak ada yang ada di luar gerbang. Jadi tidak ada anak-anak yang masih berlarian, Bu. Jadi anak-anak jam 7 tepat itu sudah masuk di dalam sekolah, gitu, Bu. Tuh. Nah, jadi idealnya mereka itu jam 7 itu sudah ada di sekolah ya, Bu. Seperti itu ya. Iya, benar, Bu, seperti itu. Nah, kemudian kira-kira pernahkah Ibu melakukan wawancara atau bertanya dengan wali murid Ibu ya, dengan murid Ibu yang datang terlambat, Ibu? Kemarin sih pernah saya tanyakan, Bu, karena di situ kan terdapat 2 murid. Yang satu Ya. itu namanya Joko, Bu. Dia itu alasannya ketiduran, jadi bangunnya kesiangan. Sudah sempat saya tanya, "Joko, kenapa kamu kok terlambat?" "Oh, ini Bu, saya ketiduran, bangunnya kesiangan," gitu. Kalau yang kedua ini namanya Rahma, Bu. Rahma ini terlambat karena harus ngemong adiknya, Bu. Jadi orang tuanya sibuk bekerja, dia harus ngomong adiknya dulu. Begitu, Bu. Bermacam-macam anak itu, Bu, alasannya. Ya, baik. Nah, jadi penyebabnya mereka terlambat itu ada yang tadi ketiduran, ada yang diminta ngomong adiknya ya, Bu. Seperti itu ya. Ya, betul, Nah, baik. Bu. Eh, apakah Ibu mungkin pernah konsultasi dengan orang tua atau wali murid juga, Bu? Pernah sih, Bu. Kemarin saya coba WA orang tuanya itu, saya cocokkan apakah benar alasannya, saya tanyakan ke orang tuanya, ternyata itu benar, Bu. Rahma memang ngomong adiknya, orang tuanya kan juga repot, harus sibuk, bekerja di pasar, harus berangkat pagi, jadi sangat cocok dengan alasan anak tersebut.
Baik. Nah, meskipun itu alasannya sudah sesuai antara orang tua dengan murid, namun hal ini sebaiknya kan tidak boleh terjadi ya, Bu. Nah, Ya. kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi hal ini supaya kedisiplinan ini tetap terjaga? Kalau menurut saya ya Bu, rencananya saya itu mau mengembalikan ke kesepakatan awal atau kesepakatan kelas kita yang kita buat di awal kelas 4 Bu. Jadi, kemudian nanti saya akan mencoba menasehati menasehati anaknya supaya bisa berkonsultasi dengan orang tuanya dan mendatangkan orang tuanya juga, Bu. Jadi ada kesepakatan antara orang tua dan murid supaya nanti bisa terlaksana dengan bersama-sama. Dan kalaupun ada waktu yang lebih longgar lagi untuk ruang. Jadi perlu mengadakan rapat, Bu, dengan ibu guru, dengan ibu kepala sekolah, supaya ini bisa menerapkan kedisiplinan kepada anak. Seperti itu, Bu. Oke, oke. Baik, Bu. Nah, jadi tadi program senengan yang pertama kan bisa bisa konsultasi dengan orang tua murid tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, kemudian juga kolaborasi dengan bisa dengan rekan guru, kepala sekolah ya, Bu. Nah, Iya. kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal-hal tersebut untuk perbaikan kedisiplinan ini? Yang pasti secepatnya ya, Bu. Jadi kira-kira setelah tes tengah semester ini, ya besok Senin lah, Bu. Ini kan hari Jumat, Sabtu kita ngomong-ngomong dengan kepala sekolah dulu, matur dengan ibu kepala sekolah dan rekan guru, nanti untuk membahas kedisiplinan itu. Baik, jadi Bu Imala akan mulai hari Senin depan gitu. Nggih, betul, Bu. Nah, kemudian Bu, dari percakapan ini tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan? Nah, baik Bu, ternyata setelah percakapan ini, tadi saya dapat menyimpulkan bagaimana untuk menanggulangi tentang kedisiplinan anak. Jadi yang pertama harus mengembalikan ke kesepakatan awal yang sudah dibuat. Yang kedua tadi harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, rekan sejawat, sekolah, dan juga harus memberitahu ke orang tuanya tentang pentingnya kedisiplinan kelas ini. Sehingga nanti kalau di sekolah, anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, Bu. Baik, jadi diperlukan komitmen antara guru dan orang tua wali nggih, Bu. Nah, Benar. setelah Bu Imala dapat menyimpulkan percakapan kita hari ini, dan sudah bisa meluapkan segala keresahan, bagaimana perasaan Bu Imala setelah percakapan ini? Nggih, alhamdulillah Bu, saya, sudah mulai lega. Karena beban yang selama ini saya pendam, setelah saya obrolkan dengan Bu Nur, alhamdulillah mendapatkan solusinya Bu. Jadi saya terasa lega. Terima kasih ya Bu Nur. Terima kasih kembali Bu Imala. Semoga Ibu bisa menjadi guru yang hebat, guru idola murid, bisa melayani murid dengan baik ke depannya. Kalau begitu, saya akhiri percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Tarik nafas dulu. Aduh, tadi Berapa menit suaranya tadi ya Bu? tapi tadi ada suaranya Bu Nana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bu. Ya, Nah, gimana lagi? nggak ngitung menitnya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Penting sudah. Penting sudah. Ayo, Ya, lanjut. Yang kedua, sekarang Bu Imala. Sudah siap Bu? insya Allah lancar. Kita mulai ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Imala. Alhamdulillah saya baik Bu. Hanya saja saya merasa bingung Bu. Bu Nur merasa bingung kenapa ini? Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu Nur. Iya nih Bu, Eh, jika Bu Imala tidak sibuk, boleh kita berbicara terkait kebingungan saya di sekolah? Iya Bu, silakan. Boleh sekali. Kebetulan saya ada waktu kosong ini Bu. Dari pembicaraan kita nanti, apa yang ingin Bu Nur harapkan? Saya ingin menemukan solusi untuk permasalahan saya Bu Imala, terutama di sekolah saya. Begini Bu, saya kan ngajar kelas 5. Saya bingung dan jengkel menghadapi salah satu murid saya di kelas. Murid ini tidak disiplin ketika hadir di sekolah, Bu. Jadi, Bu Nur ingin solusi terkait permasalahannya di kelas G. Merasa bingung, jengkel dengan muridnya yang tidak disiplin ya Bu. Iya, Bu. Mungkin dengan berbicara dengan Bu Imala, saya mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan supaya murid ini dapat menerapkan kedisiplinan di sekolah. Oke. Baik Bu, jadi sebelum kita berdiskusi tentang solusi yang apa nanti akan Bu Nur ambil, saya ingin tahu terlebih dahulu Bu. Jadi apa yang dilakukan murid Ibu sehingga Ibu merasa bingung, jengkel di sekolahan? Bisa Ibu ceritakan? Bisa, Bu. Jadi gini, murid saya ini sikap disiplinnya kurang, Bu. Karena sering datang terlambat ke sekolah, padahal jarak rumahnya dengan sekolah tidak terlalu jauh. Jadi itu Bu murid yang Ibu lakukan. Lalu situasi ideal yang bagaimana Bu yang Ibu Nur inginkan? Saya ingin murid saya ini lebih disiplin, Bu, menerapkan kedisiplinan dengan hadir tepat waktu di sekolah, Bu. Hmm, jadi Bu Nur ingin menerapkan kedisiplinan di sekolah supaya murid tadi bisa hadir tepat waktu ya Bu. Lalu apa saja yang Ibu perlukan? Eh, untuk muridnya sendiri sebenarnya saya sudah pernah menegur langsung, menanyakan kepadanya alasan dia datang terlambat itu kenapa, dan pernah sampai memberikan semacam apa sanksi pada murid tersebut, Bu. Eh, Sebenarnya kita kan nggak boleh memberikan sanksi, jadinya Ya, eh, cuma gertakan aja, tapi mereka itu tidak saya lakukan kepada mereka. Nah, ya, mereka itu kan sering terlambat, Bu. Apa mm-mm, mungkin dia merasa tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap apa yang sudah saya lakukan ya, Bu? Padahal sudah mm. saya tegur, sudah saya bilangin bahwa tidak boleh terlambat ketika berangkat sekolah. Nah, Bu Nur tahu kalau si murid ini tidak peduli dan acuh tak acuh, bagaimana Bu? Tidak pedulinya itu seperti apa? Ya itu tadi, Bu, dari seringnya dia datang terlambat ke sekolah, padahal sudah ditegur, sudah saya tanya, kenapa terlambat sekolah, tapi tidak ada perubahan dengan sikapnya, Bu, masih sering terlambat. Hmm, Tadi Bu Nur juga menyampaikan tentang menanyakan alasan ke muridnya ya. Jadi Iya, Bu. seperti apa yang Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Yang saya lakukan itu saya memanggil murid tersebut di ruang perpustakaan, Bu, dan mengajak dia, murid itu untuk membicarakan alasan dia datang terlambat itu kenapa, Bu. Oh gitu, nggih. Jadi kira-kira solusi yang akan Ibu Nur terapkan, mau memakai cara yang bagaimana Bu, supaya murid Ibu tadi bisa menerapkan kedisiplinan di sekolah? Yang pertama itu
Mungkin saya akan mengajak murid saya tadi berbicara dari hati ke hati, Bu. Lalu saya akan menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi yang kemarin kita sudah belajar dan mendapatkan materi itu, Bu. Jadi, mulai dengan menstabilkan identitas murid, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas yang pernah dibuat bersama-sama di awal masuk kelas 5, Bu. Iya. Wah, sepertinya seru ya, Bu, bisa menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ke murid ya, Bu? Iya, Bu. Eh, jadi kalau seperti itu kan saya mampu menerapkan hal tersebut di murid saya nanti. Nggih. Jadi sejauh ini Bu Nur sudah dapat pencerahan apa, Bu, dari yang kita bicarakan tadi? Sejauh yang kita bicarakan tadi, yang saya dapatkan saya memang perlu menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi ketika murid saya melakukan kesalahan, supaya murid saya itu dapat menerapkan kedisiplinan tanpa ada rasa terpaksa, Bu. Nah, nggih. Oke, lalu sekarang rencana Bu Nur ke depannya apa ini? Rencana saya itu saya akan segera menerapkan segitiga restitusi ini kepada murid saya, Bu. Nah, mungkin ada rekan kerja, Bu, yang bisa diajak untuk membantu Bu Nur? Eh, Mungkin saya akan minta bantuan kepada Bu Puji, karena yang sudah lebih dulu paham bagaimana menerapkan segitiga restitusi, karena kemarin beliau baru saja menerapkannya kepada salah satu muridnya, Bu Imala. Nah, nggih, betul. Jadi mungkin ada hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru, Bu? Sementara itu dulu, Bu. Semoga bisa segera saya terapkan di murid saya nanti. Nah, ini untuk penerapannya Ibu targetkan kapan supaya muridnya menjadi lebih baik? Eh, saya targetkan itu minggu ini, Bu. Akan segera saya terapkan dengan murid saya. Semoga tidak ada halangan, Bu Imla. Oke, semoga targetnya nanti di minggu ini sudah diterapkan ya, Bu. Baik, Bu, insya Allah sudah, Bu. Namun untuk hasilnya tentu harus ada prosesnya ya, Bu Imla. Nanti saya ceritakan respon murid saya setelah menerapkan segitiga restitusi yang kita diskusikan. Nggih, saya senang Bu bisa bercerita dengan Ibu. Semoga kita bisa saling berbagi praktek baik ya Bu. Sampai jumpa Bu Nur. Assalamualaikum. Baik, Bu, sampai juga kembali, Bu Imla. Waalaikumsalam.